Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan seri mata kuliah filsafat politik Islam, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sistem-sistem kekuasaan. Dan ada 3 sistem kekuasaan yang akan kita bahas karena ini kurang lebih mewakili 3 teori utama atau 3 sistem utama yang berlaku di dunia atau sepanjang sejarah, yaitu teokrasi, monarki, dan demokrasi. Tentu saja masing-masing dari sistem kekuasaan ini memiliki varian-varian tersendiri yang nanti akan pada kesempatan berikutnya akan kita bahas. Kita masuk yang pertama, teokrasi ya. Dalam sejarah umat manusia, sebagaimana yang dicatat oleh manuskrip yang kredibel, sistem kekuasaan yang pertama kali muncul adalah teokrasi atau pemerintahan agama. Ini teokrasi ditempatkan dibahas di yang pertama karena memang sejarah sendiri mengatakan seperti gitu ya, bahwa pemerintahan yang muncul pertama adalah pemerintahan yang mengatasnamakan agama. Terlepas dari benar atau tidaknya, apakah itu sekedar klaim atau bukan, atau memang betul-betul real berasal dari Tuhan, ini pembahasannya sesuatu yang berbeda. Yang jelas di sini dikatakan bahwa sejarah menunjukkan, membuktikan bahwa pemerintahan yang pertama kali muncul adalah pemerintahan agama. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat dari peradaban manusia, karena yang namanya membuat pemerintahan itu adalah bagian dari fenomena peradaban, maka kita bahkan melihat peradaban itu sendiri gitu selalu berimpitan dengan sejarah agama-agama. Jadi kalau kita melihat sejarah peradaban manusia, maka kita pasti akan mencatat bahwa itu ada hubungannya dengan fenomena agama. Nah, karena itu hal itu karena kemunculan agama selalu melahirkan gerakan peradaban. Agama apapun juga silakan Anda lihat secara dari sisi sejarah agama, maka kita akan menemukan fakta bahwa kemunculan agama pasti melahirkan gerakan peradaban. Nah, ketika peradaban itu memerlukan sistem pemerintahan, kaum agamawan lah, ada para nabi, pendeta, rahib, wali, dan orang-orang yang dianggap atau diyakini oleh masyarakat sebagai orang yang berasal dari Tuhan atau yang mengklaim diri berasal dari mendapatkan mandat dari Tuhan, itu merekalah yang kemudian tampil sebagai pemimpin atau penguasa. Kata teokrasi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu theokratia. Kata ini juga yang merupakan bentukan dari 2 kata theos yang artinya Tuhan dan kratein yang artinya adalah memerintah. Dan secara terminologis, per definisinya teokrasi itu bermakna kekuasaan yang berasal dari Tuhan. Jadi para penganut agama percaya bahwa Tuhan adalah pencipta, Tuhan adalah pengatur, dan Tuhan adalah pembimbing. Jadi di sini orang-orang yang menganut paham teokrasi itu meyakini bahwa Tuhan bukan hanya sekedar mencipta manusia dan kemudian membiarkan. Tuhan bukan hanya sekedar menciptakan alam semesta dan kemudian membiarkan. Tuhan itu mencipta dan juga memberikan aturan, mengatur, merawat gitu, dan membimbing semua alam semesta termasuk manusia dengan pembimbingan tertentu gitu. Nah, menurut orang yang memiliki keyakinan teokrasi ini, Tuhanlah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan membimbing manusia dan kemudian memberikan mandatnya kepada orang-orang tertentu. Ketika ada orang-orang yang mendapatkan mandat dari Tuhan terkait dengan kewenangannya itu, orang tersebut juga punya otoritas untuk mengatur, membimbing, dan berkuasa atas para penganut agamanya. Ini terjadi di setiap agama yang muncul. Pasti agama yang muncul itu akan menyampaikan bahwa ini dia mendapatkan kewenangan dari Tuhan untuk mengatur, membimbing, dan berkuasa atas manusia. Untuk apa? Untuk kebaikan manusia itu sendiri. Nah, ini terlepas dari benar atau tidaknya ya. Kita tidak bicara tentang agama mana gitu. Tapi semua penganut teokrasi memiliki keyakinan seperti itu.
Tetapi kenyataannya sejarah mencatat bahwa para raja-raja zaman dahulu itu diyakini merupakan titisan dari Tuhan. Dalam agama Islam kita mengenal para raja atau penguasa yang juga mengemban tugas kenabian. Atau dibalik, para nabi yang juga mengemban tugas kenegaraan sampai pada tahapan menjadi raja. Nabi Sulaiman, Nabi Daud misalkan ya, atau Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tidak sampai jadi raja, akan tetapi pada dasarnya Nabi Yusuf itu berkuasa gitu atas orang-orang Mesir di zaman itu. Nah, ini yang terjadi di beberapa episode kenabian yang dikenal di dalam Islam. Itu mereka adalah nabi-nabi yang juga merangkap sebagai raja. Nah, ini yang disebut dengan teokrasi monarki kurang lebihnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai monarkinya itu sendiri apa. Sistem kekuasaan kuno berikutnya adalah monarki. Kata monarki berasal dari bahasa Yunani monos yang berarti satu dan archein yang berarti pemerintahan. Nah, secara terminologis monarki bermakna kerajaan, yaitu kekuasaan yang dipegang oleh raja atau ratu kalau dianya perempuan. Nah, seseorang menjadi raja yang berkuasa karena ia mewarisi kekuasaan dari pendahulunya. Jadi raja itu seperti apa? Bagaimana dia berkuasa? Ya, dia mewarisi kekuasaan dari pendahulunya. Bisa kakek, ayah, paman, atau dari kakak. Itulah yang terjadi pada kekuasaan dengan model atau sistem monarki. Nah, kalau dia sendiri mendapatkan kekuasaan dari warisan, bagaimana awalnya dulu dia bisa kekuasaan yang ia warisi itu kan berasal dari katakanlah kakaknya atau ayahnya dari kakeknya dari siapa. Nah, yang pertama kali berkuasa itu bagaimana mendapatkannya? Nah, itu beberapa penelitian menyebutkan bahwa bagaimana seorang raja pertama bisa berkuasa itu ada beberapa kemungkinan. Pertama, ia melakukan kudeta terhadap penguasa sebelumnya. Berarti ada terjadi pemberontakan atau penaklukan di sini ya. Atau ia diangkat sebagai raja karena dianggap punya kelebihan oleh masyarakat. Misalnya dari sisi ekonomi, militer atau keilmuan sehingga diyakini mampu mengatur kehidupan masyarakat. Nah, di sini juga ada nanti kita akan belajar ya tentang Thomas Hobbes nanti akan merekomendasikan bahwa yang direkomendasikan justru adalah monarki bukan demokrasi, tapi monarki yang diangkat oleh rakyat gitu. Jadi rakyatlah yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada seseorang. Ada yang seperti begitu. Atau misalnya raja itu dianggap memiliki kelebihan dari sisi ekonomi, misalnya dia menguasai tanah sekian hektar di sebuah tempat dan kemudian dialah yang datang ke tempat tersebut. Misalnya tadinya awalnya hutan, dialah yang membuka hutan, membuka lahan, dan dialah yang menghidupkan kawasan itu. Ya, dialah menjadi penguasa di sana. Nah, kemudian ada orang-orang yang datang ke sana, kemudian para pendatang itu dipersilakan untuk tinggal di sana gitu kan ya, hidup bersama dengan masyarakat yang ada di sana. Nah, kemudian orang-orang di sana itu orang-orang ketika berkumpul dalam jumlah yang besar, kemudian bersama-sama menyatakan bahwa orang yang pertama kali menghidupkan kawasan hutan tersebut, yang membuka hutan tersebut, kemudian diangkat sebagai seorang penguasa, raja. Nah, ketika dianya meninggal, maka itu diwariskan kepada yang lain. Kurang lebih seperti gitu ya proses bagaimana raja pertama itu bisa berkuasa karena dia punya kelebihan, dan pada dasarnya dia akhirnya atau bisa jadi dia menyatakan diri dulu, mendeklar bahwa dirinya adalah orang yang berkuasa, dan kemudian rakyat atau orang-orang yang berada di kawasan tersebut kemudian mengatakan, iya, ini memang engkau memiliki kemampuan untuk menguasai kami, dan kemudian menyatakan, kalau dalam Islam misalnya itu berbaiat gitu, menyatakan baiatnya engkau adalah raja kami, yang kemudian kekuasaannya itu ditularkan atau diberikan secara dengan cara pewarisan kepada saudara, kepada anak, dan lain sebagainya. Sistem monarki itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan monarki mutlak, ada yang disebut dengan monarki konstitusional. Kerajaan mutlak atau monarki absolut merupakan bentuk monarki yang berprinsip seorang raja mempunyai kuasa penuh untuk memerintah negaranya.
Bahkan di sini disebutkan bahwa titah raja adalah hukum. Jadi hukum tertinggi adalah titah raja. Apapun juga yang disampaikan oleh raja, itulah yang menjadi hukum. Dia memiliki kekuasaan yang sangat mutlak terhadap apapun yang terjadi di kawasan yang dia perintah. Akan tetapi pada prakteknya sangat sulit menemukan sistem yang sepenuhnya absolut, karena para raja itu juga memerlukan dukungan dari rakyat kan, agar pemerintahannya bisa berjalan. Jadi dia tetap mempertimbangkan masalah-masalah politik, bagaimana mempertimbangkan aspirasi rakyat. Tidak bisa sepenuhnya dia berlaku sewenang-wenang, karena pada ujung-ujungnya seandainya dia terlalu berkuasa secara sewenang-wenang dan itu tidak disukai oleh rakyat, ya dia bisa dikudeta gitu, atau dia ditinggalkan oleh rakyatnya. Nah, ada yang model kedua adalah monarki konstitusional. Monarki konstitusional adalah sejenis monarki yang didirikan di bawah sistem konstitusional yang mengakui raja, ratu, atau kaisar sebagai kepala negara. Nah, dalam sistem ini raja hanya menjadi simbol kekuasaan saja. Adapun yang secara nyata berkuasa dan mengatur masyarakat adalah pemerintahan yang dihasilkan oleh sistem demokrasi. Jadi monarki konstitusional adalah perpaduan antara monarki dan demokrasi. Jadi seperti tadi ada perpaduan antara monarki dengan teokrasi, maka monarki dan demokrasi juga bisa berpadu, yang disebut dengan monarki konstitusional. Ada banyak sekali pemerintahan di negara yang sampai sekarang masih menganut apa yang disebut dengan monarki konstitusional. Inggris misalnya yang sangat terkenal ya. Dia adalah kerajaan, tapi juga di sana ada pemilu, ada sistem demokrasi yang berlaku. Nah, demokrasi itu sendiri apa? Ya, kata demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani demokratia yang terbentuk dari kata demos yang bermakna rakyat dan kratos yang artinya adalah kekuatan atau kekuasaan. Secara terminologis demokrasi diartikan sebagai kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Jadi ini rakyat yang berkuasa gitu, rakyat yang menentukan siapa yang berhak untuk menjadi pemimpinnya. Nah, berbeda dengan sistem teokrasi, kekuasaan yaitu kekuasaan atas rakyat berada di tangan wakil Tuhan, atau monarki di mana kekuasaan ada di tangan raja. Pada sistem demokrasi, rakyatlah yang menentukan siapa yang punya otoritas untuk berkuasa terhadap diri mereka. Nah, teokrasi itu God rules, monarki itu king rules, dan demokrasi adalah people rule. Nah, ini ya kalau tadi ada perpaduan antara teokrasi dengan monarki, ada perpaduan antara monarki dengan demokrasi dengan teokrasi, ada tidak? Nah, ini ada menarik juga, ada yang disebut dengan demokrasi religius. Nanti kita akan bahas ya lebih detail lagi terkait dengan demokrasi religius ini. Nah, kita mengenal adalah istilah demokrasi religius. Ini adalah pemikiran yang memadukan antara demokrasi dengan religiusitas, atau teokrasi, antara kedaulatan Tuhan dengan kedaulatan rakyat. Sangat terkenal sekali ya, ini ada kata-kata yang mengatakan, ada adagium yang mengatakan bahwa Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi apapun juga yang dikehendaki oleh rakyat itu sebenarnya merupakan kehendak Tuhan. Nah, ini juga nanti akan ada pembahasan mengenai kalau dibalik bagaimana gitu. Misalnya Vox Dei, Vox Populi. Ini akan menciptakan pemahaman yang berbeda bahwa suara Tuhan adalah suara rakyat gitu. Jadi ketika Tuhan itu kalau Vox Populi itu apapun juga yang dipilih oleh rakyat, maka itu merupakan kehendak Tuhan. Maka kalau misalnya dibalik Vox Dei, Vox Populi, itu artinya adalah apapun juga yang sudah ditentukan oleh Tuhan terkait dengan misalnya penunjukan seseorang, itu sebenarnya untuk kepentingan rakyat juga. Itu sebenarnya yang diinginkan oleh rakyat. Nah, yang terakhir di sini pembahasannya kita hanya seperti biasa kita singgung beberapa isu-isu filsafat Islam dalam sistem kekuasaan yang tadi sudah kita bahas. Yang pada ininya untuk pembahasan detailnya nanti akan kita bahas di akhir-akhir perkuliahan. Justru perkuliahan kita yang terakhir inilah yang betul-betul berbicara mengenai filsafatnya. Misalnya filsafat kebebasan.
Karena filsafat kebebasan ini juga muncul pada apa itu kebebasan, batas-batas kebebasan dalam kehidupan bernegara. Nah, ini masalah keberadaan ada sistem-sistem pemerintahan, demokrasi kah atau monarki, ada isu kebebasan di sana. Apa itu yang dimaksud dengan kebebasan? Apakah dijamin atau tidak kebebasan itu misalnya di pemerintahan teokrasi? Apakah ada kebebasan di sana? Monarki ada nggak kebebasan di sana? Atau misalnya di demokrasi sendiri, apakah kebebasan itu sudah betul-betul bebas, merujuk kepada kebebasan yang sebenarnya secara rasional atau tidak? Nah, nanti akan kita bahas terkait dengan filsafat mengenai kebebasan. Juga masalah hukum, ya, filsafat hukum dan filsafat etika, karena masing-masing sistem itu memiliki prinsip yang berbeda tentang apa itu yang baik, apa itu yang buruk. Apa yang baik buat rakyat itu atau apa yang baik buat saya sebagai bagian dari rakyat, itu masing-masing memiliki rekomendasi yang berbeda bergantung kepada sistem politik yang berlaku di tempat saya tinggal. Nah, saya tinggal di sebuah negara dan negaranya menganut ini. Nah, itu ada permasalahan yang filsafat tentang kebaikan dan keburukan. Juga filsafat hukumnya, apa yang layak untuk dijadikan secara formal sebagai hukum dari kebaikan dan keburukan tersebut. Juga ada isu keadilan. Nah, masing-masing sistem memiliki prinsip keadilan yang berbeda-beda. Artinya nanti kita akan membahas tentang apa itu keadilan. Nah, juga masalah tujuan kekuasaan, legitimasi kekuasaan, siapa yang berhak untuk berkuasa, itu adalah salah satu isu filsafat yang muncul di sistem-sistem kekuasaan yang nanti akan juga kita bahas. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.